Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kita bertemu lagi di ibadah online kita pada hari ini. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau membesarkan nama Dia. Kita mau memuji Dia, mau menyembah Dia, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau besar Tuhan. Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, tiada Allah lain Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu Bapa, Kau yang terindah, Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Hidup ini, haleluya. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada
Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Nama-Mu selalu. Haleluya. Tiada lutut tak berteluh. Haleluya. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau yang terindah dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan, kami mau memuji Tuhan, mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Kami mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Biar Engkau mengurapi kami Bapa dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami mau tetap bersemangat memuji Tuhan. Tuhan Yesus, beri kami Tuhan hati yang fokus Tuhan, pikiran yang fokus Bapa untuk memuji Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Tuhan, kami siapkan hati kami Bapa untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau membesarkan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang maha besar. Kita mau datang menyembah Dia. Kita mau nyanyikan ucapan syukur kita di hadapan kita. Kita mau bersyukur sebab Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur dengan bersuka. Bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar. Mari kita datang
Dia, kita mau memuji Dia. Haleluya. Kita katakan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Biarlah sangkakala berbunyi, kita mau bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Haleluya. 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 Kita mau memuji Dia dengan lebih lagi Tuhan. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Ya sangkakala, haleluya. Mari kita bertepuk tangan, puji Tuhan. Haleluya. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Haleluya. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Biar sangkakala berbunyi, biar sangkakala berbunyi. Kita mau memuji Tuhan, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Allah kita heran dan besar, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Allah kita heran dan besar, Allah kita heran dan besar. Allah kita yang besar, Allah yang heran. Haleluya. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Allah heran dan besar. Haleluya. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Dengan segenap hati katakan Allah kita heran. Allah kita heran. Haleluya. Allah kita Allah yang besar. Allah yang heran. Allah yang cinta kita semua. Berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. 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 Puji nama Tuhan. Allah kita Allah yang besar. Oleh sebab itu mari kita datang menyembah Dia, sebab Tuhan kita adalah Raja yang maha besar. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita. Biarlah kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati setiap hati kita, boleh memberkati setiap kehidupan kita, boleh memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus.
Sebab Tuhan kita adalah Allah yang besar. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang baik. Dia sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus, Engkau besar kasih-Mu, Tuhan Yesus. Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namamu Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Kau sanggup Tuhan. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Melakukan perkara yang besar. Yesus, Engkau sanggup. Dia sanggup. Haleluya. Yesus sanggup memulihkan hati kami Tuhan. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Dia sanggup. Engkau sanggup Tuhan. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar. Dia sanggup. Kau sanggup Tuhan. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Kau Yesus yang sanggup Tuhan. Yesus sanggup memberkati kami, memulihkan kehidupan kami Tuhan. Memulihkan yang terluka. Haleluya. Menyembuhkan yang menderita. Terima kasih Tuhan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang besar. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami Tuhan, setiap hati kami yang terluka Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan satu-satunya yang sanggup Tuhan menolong kehidupan kami Bapa, melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Sebab Engkau Allah yang mulia Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup. Engkau sanggup Tuhan melakukan perkara yang besar. Memulihkan setiap hati kami, setiap kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami Tuhan telah memuji Tuhan, kami telah bersorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan pujian kami, penyembahan kami Tuhan, tepuk tangan kami Bapa hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tutup Tuhan, Kau bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah Tuhan. Kau Tuhan yang hadir Bapa di rumah kami masing-masing Bapa, agar kami fokus Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan boleh Tuhan menegur kami Tuhan, memberikan kami kekuatan Tuhan Yesus dalam menjalani setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami serah ke dalam tangan Tuhan hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mengurapi dia Tuhan Yesus dengan kuasa darah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kiranya berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa ada pada kita. Pada hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema janji Allah memenuhi kita dengan Roh Kudus. Janji Allah memenuhi kita dengan Roh Kudus. Mari kita membuka Alkitab kita dan melihat pada Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 4 dan ayat 5. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan
Roh Kudus. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5 ini terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi ini adalah perkataan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, tetapi sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-murid untuk mereka menunggu penggenapan atau pemberian janji Bapa, yaitu bahwa murid-murid akan dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi Allah Bapa berjanji bahwa Allah Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya. Dan janji inilah Bapak Ibu sekalian yang diminta untuk ditunggu realisasinya, pemenuhan janji ini oleh Allah Bapa, yaitu dengan murid-murid tinggal di Yerusalem. Karena Allah Bapa akan membaptis, Allah Bapa akan memberikan Roh Kudus, lalu kemudian Roh Kudus itu diberikan kepada murid-murid di kota Yerusalem. Jadi Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya menunggu penggenapan janji Bapa, yaitu Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada kita orang-orang yang percaya. Bapak Ibu saudara-saudari, janji Bapa hendak memberikan Roh Kudus itu ada disampaikan juga oleh Tuhan Yesus dalam kita lihat Alkitab kita Bapak Ibu sekalian, bahwa janji itu juga disampaikan Yesus dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Saya bacakan untuk kita semua. Lukas pasal 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi janji Bapa disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa Bapa berjanji akan memberikan Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Jadi Roh Kudus itu dijanjikan oleh Allah Bapa akan diberikan kepada kita orang-orang yang meminta, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu. Jadi Bapa berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang percaya. Dan kalau kemudian kita maju Bapak Ibu sekalian mengenai janji Bapa ini, Bapak Ibu sekalian, waktu janji itu kemudian diberikan, jadi Roh Kudus diberikan oleh Allah Bapa, dan terjadilah pencurahan Roh Kudus yang pertama kali di dalam Kisah pasalnya yang kedua, maka Rasul Petrus menyampaikan bahwa Roh Kudus itu diberikan dan memenuhi kira-kira 120 orang murid-murid sebagai penggenapan janji Allah, penggenapan janji Bapa yang pernah disampaikan, yang sudah disampaikan oleh Nabi Yoel. Yoel bernubuat kurang lebih daripada 400 tahun sebelum Kisah pasal 2 atau sebelum janji itu digenapi dalam Kisah pasal 2. Jadi 400 tahun lebih sebelum Kisah pasalnya yang kedua atau sebelum janji itu digenapi, maka Nabi Yoel sudah menyampaikan nubuat. Itulah yang bisa kita baca di dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 dan 29. Mari kita baca Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-28 sampai 29. Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Kalau tadinya Tuhan memberikan rohnya dan hanya orang-orang tertentu atau terbatas saja yang menerimanya, maka Tuhan berjanji pada hari-hari terakhir katanya bahwa Tuhan akan memberikan rohnya kepada semua orang, kecil, besar, muda, tua, Bapak Ibu sekalian, orang merdeka ataupun hamba, semua akan menerima roh Tuhan itu. Inilah yang merupakan janji Bapa bahwa Allah akan memberikan Roh Kudus kepada semua orang.
janji inilah Bapak Ibu sekalian yang diingatkan oleh Yesus untuk didapatkan, bahwa kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, kamu akan dipenuhi oleh Roh Kudus, kamu akan menerima Roh Kudus. Karena itu, karena janji ini akan digenapi, Roh Kudus akan diberikan, maka jangan pergi dari kota Yerusalem. Karena pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, kota Yerusalemlah, di kota Yerusalemlah Allah akan memenuhi murid-muridnya dengan Roh Kudusnya. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi, janji Bapa, Allah berjanji akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita, akan membaptis kita dengan Roh Kudus, akan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Tidak ada kecuali. Semuanya Bapak Ibu sekalian, kita bisa menerima Roh Kudus itu. Kita besar atau kecil, kita tua atau muda, kita hamba atau orang merdeka, dikatakan kita akan menerima Roh Kudus yang diberikan Allah kepada kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, kalau kemudian kita melihat apa yang ditulis oleh Rasul Petrus tentang janji Bapa itu, setelah janji itu diberikan, yaitu Roh Kudus diberikan kepada kira-kira 120 orang murid-murid pada waktu itu dalam Kisah pasal 2. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-32. Ayat 32 katakan begini, Kisah pasal 2 ayat yang ke-32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi waktu itu Roh Kudus itu sudah dicurahkan, yaitu pada hari Pentakosta, hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematian, Bapak Ibu sekalian. Jadi hari Pentakosta, hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematian, maka disitulah digenapi janji Bapa, diberikan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya, yang waktu itu dimulai dengan 120 orang murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, diberikan Roh Kudus kepada mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, dikatakan oleh Rasul Petrus, ya, bagaimana janji Bapa itu digenapi, Bapak Ibu sekalian, diberikan. Dikatakan di situ dimulai dengan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Jadi dimulai dengan kebangkitan Yesus. Janji Bapa itu diberikan, Bapak Ibu sekalian, ya, dikatakan dimulai dengan dibangkitkannya Yesus, lalu sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebangkitan Yesus disebutkan bahwa Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Jadi Allah meninggikan, Allah memuliakan Tuhan Yesus. Lalu setelah kebangkitan itu Bapak Ibu sekalian, maka Allah memberikan janjinya itu kepada Yesus. Di situ dikatakan, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi Roh Kudus yang dijanjikan itu diterima, diberikan kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian, setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan setelah Yesus menerima Roh Kudus itu dari Bapa, maka Yesus mencurahkan, memberikan, mengirimkan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya. Dan waktu itu dimulai pada hari Pentakosta, hari yang ke-50 di kamar loteng Yerusalem, Bapak Ibu sekalian. Maka Yesus mulai saat itu mencurahkan Roh Kudusnya, karena Roh Kudus itu sudah diberikan Bapa kepada Yesus. Lalu kemudian setelah Yesus menerima Roh Kudus itu, Yesus pun mencurahkan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya. Jadi janji Bapa dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 itu Bapak Ibu sekalian digenapi pertama kali dalam dalam Kisah pasal 2, yaitu pada hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, berarti apa yang dijanjikan oleh Bapa, apa yang dijanjikan Allah pasti akan digenapi.
Mari kita pegang janji Tuhan. Janji bahwa Dia menyertai kita. Janji bahwa Dia akan menolong kita menghadapi setiap kehidupan kita. Janji bahwa Dia memberikan sorga kepada kita orang-orang yang percaya. Itu pasti akan digenapi. Tidak satupun janji yang tidak digenapi. Semuanya akan digenapi. Kita ada dalam waktu untuk melihat penggenapan dari janji Tuhan, dari firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana Tuhan Yesus menekankan untuk murid-murid ini menerima apa yang dijanjikan Bapa itu, menerima Roh Kudus. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus sangat menekankan untuk murid-murid, untuk orang-orang percaya dipenuhi, dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau saya mau membaca, Bapak Ibu sekalian dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, Yohanes pasal 14, Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat-ayat ini Bapak Ibu sekalian disampaikan Tuhan Yesus sebelum Ia mati, sebelum Ia bangkit, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga dan meninggalkan murid-muridnya. Jadi Yesus memberikan pesan ini Bapak Ibu sekalian berulang-ulang kali, menekankan bahwa murid-murid harus menerima apa yang dijanjikan oleh Bapa itu. Murid-murid harus menerima, harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ini ditekankan Yesus, karena Roh Kudus itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, itulah yang akan menyertai kita orang-orang percaya. Setelah selesai pelayanannya Bapak Ibu sekalian, maka Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi kemudian Yesus meminta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus kepada kita. Jadi kita melihat di sini betapa Tuhan Yesus menekankan, betapa Tuhan Yesus berulang kali menyatakan kepada kita untuk kita menerima pemberian Bapa itu, untuk kita menerima Roh Kudus yang dijanjikan, Roh Kudus yang diberikan oleh Allah kepada kita orang-orang percaya. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan, memerintahkan kita supaya kita menerima Roh Kudus, supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan pesan ini Bapak Ibu sekalian, pesan bahwa kita orang-orang percaya meminta supaya Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus, itu kemudian disampaikan berulang-ulang kepada orang-orang percaya pada saat itu. Saya mewakili dengan melihat mari kita melihat sebagai salah satu ayat yang menyatakan bahwa kita orang-orang percaya diminta untuk dipenuhi, untuk penuh dengan Roh Kudus, menerima Roh Kudus itu. Mari kita lihat Efesus pasalnya yang ke-5 ayat 18. Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jadi kepada jemaat di Efesus Bapak Ibu sekalian, bahkan kalau kita lihat ada beberapa ayat yang menyatakan kepada beberapa jemaat intinya kepada orang-orang percaya supaya kita itu dipenuhi Roh Kudus. Jadi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jadi keadaan ini Bapak Ibu sekalian itu sesuatu yang berlangsung seterusnya. Dimulai dari Kisah pasal 2 Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus yang Dia terima dari Bapa itu, lalu berlanjut terus sampai kepada zaman kita, pada masa kita ini Bapak Ibu sekalian, bahwa ayat ini dikatakan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah menghendaki
supaya kita orang-orang percaya penuh dengan Roh. Jadi kita menerima Roh Kudus itu, kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu, Bapak Ibu sekalian. Dan inilah kehendak Tuhan bagi kita gerejanya, mulai dari Kisah pasal 2 sampai seterusnya, Bapak Ibu sekalian, sampai masa kita ini, sampai pada masa yang akan datang, yaitu supaya gereja Tuhan, supaya orang-orang percaya menerima Roh Kudus yang diberikan Allah, yang diberikan Yesus kepada kita orang-orang percaya. Haleluya, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kemudian kita melihat dalam Yohanes pasal 14 tadi, Bapak Ibu sekalian, ya, saya perlu membaca ulang Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sekarang. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Yohanes 14 ayat 16 katakan bahwa Yesus meminta kepada Bapa, kepada Allah Bapa, supaya Allah Bapa memberikan seorang penolong yang lain. Jadi disebutkan penolong yang lain, ya. Allos Parakletos, ya, di bahasa Yunaninya penolong yang lain, Allos Parakletos. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus menyebutkan Roh Kudus ini adalah penolong yang lain, Allos Parakletos, ya. Jadi penolong yang lain. Kalau kita melihat dalam Alkitab, Yesus pun disebut dengan Parakletos. Jadi dia penolong, Bapak Ibu sekalian. Yesus itu penolong. Maka Yesus sebagai penolong itu menyebut Roh Kudus sebagai Allos Parakletos atau penolong yang lain. Jadi kita lihat ada dua penolong di situ. Yang pertama Yesus yang sedang berkata-kata dalam Yohanes pasal 14 itu, lalu kemudian Roh Kudus yang dijanjikan akan diberikan kepada kita disebut penolong yang lain. Kalau kita lihat ayatnya Bapak Ibu sekalian dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutulis kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi perhatikan di situ dikatakan ayatnya yang ke-1 tadi bahwa kita mempunyai pengantara pada Bapa. Dalam bahasa Yunani kata pengantara ini dipakai kata Parakletos. Jadi Yesus adalah penolong kita, Parakletos kita. Lalu sekarang dalam Yohanes pasal 14 ini Bapak Ibu sekalian, Yesus menyebut Roh Kudus sebagai Allos Parakletos, penolong yang lain. Jadi Yesus Bapak Ibu sekalian menekankan supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita lihat di sini bahwa karena Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus ini adalah penolong kita yang lain. Jadi dia, Roh Kudus ini Bapak Ibu sekalian, akan menolong kita, akan mendampingi kita, akan menghibur kita, akan menyertai kita. Tadi kita sudah lihat Bapak Ibu sekalian bahwa Yesus mengatakan, ya, tema tentang Roh Kudus ini semakin banyak, ya, dibicarakan oleh Tuhan Yesus, khususnya sebelum dia meninggalkan murid-muridnya naik ke sorga. Yesus berulang-ulang menyampaikan tema ini. Karena apa? Yesus akan meninggalkan murid-muridnya naik ke sorga. Lalu sekarang siapa yang menyertai orang-orang percaya? Itulah Roh Kudus, Allos Parakletos, penolong yang lain itu. Maka Roh Kudus diberikan kepada kita di bumi ini untuk Dia menyertai kita selama-lamanya. Untuk Dia, Bapak Ibu sekalian, bersama dengan kita. Dia ada. Dia bersama dengan kita. Kita tidak sendirian dalam menjalani kehidupan kita ini. Kita bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan menyertai kita, ada di dalam kita untuk menolong kita, untuk menghibur kita, untuk memimpin kita, untuk mengajari kita Bapak Ibu sekalian, untuk menyatakan kuasa Allah kepada kita. Inilah yang kemudian ditekankan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu sekalian, supaya kita Bapak Ibu sekalian menerima, dipenuhi
oleh Roh Kudus itu. Karena Dia akan menyertai kita ketika Dia datang dan Dia ada bersama kita, Dia memenuhi kita. Artinya Allah menyertai kita. Allah Roh Kudus itu ada di dalam kita, menyertai kita untuk menjadi penolong kita, Parakletos. Seorang yang dipanggil untuk menyertai, untuk mendampingi dalam keperluan orang tersebut, untuk menolong orang yang didampingi itu. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita untuk keperluan kita, untuk menolong kita. Jadi Yesus menekankan supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus inilah yang akan menyertai kita. Roh Kudus inilah yang akan menolong kita. Roh Kudus inilah yang akan menghiburkan kita semua, Bapak Ibu sekalian. Saya maju lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian kita membaca ya, bagaimana saya mau membandingkan begini Bapak Ibu sekalian, kan dikatakan dalam Yohanes pasal 14 tadi yang kita baca bahwa Roh Kudus itu, yaitu penolong yang lain itu, akan menyertai kita senantiasa. Jadi Yesus naik ke sorga, maka yang menyertai gereja, orang-orang percaya, itu adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ya dikatakan menyertai kita senantiasa, terus menerus, selalu menyertai kita senantiasa, menyertai kita selalu ya, abide with you forever. Jadi tinggal bersama kita, abide ya, with you, bersama kita forever, terus ya, terus. Jadi Yesus naik ke sorga, maka sekarang Roh Kudus diberikan kepada kita supaya Roh Kudus ini menyertai kita selama-lamanya. Kata menyertai kita selama-lamanya atau penyataan bahwa Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya, Roh Kudus yang adalah penolong, penghibur, pemimpin kita Bapak Ibu sekalian, yang menyertai kita selama-lamanya itu, saya mau membandingkan dengan apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua, bahwa Tuhan akan menyertai Yosua selama-lamanya, artinya senantiasa, terus-menerus. Yosua maksud saya, Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Mari kita lihat Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tadi Yesus katakan Roh Kudus itu akan menyertai senantiasa, menyertai kita ya, senantiasa, terus menerus. Lalu kepada Yosua dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai Yosua, tidak akan membiarkan, tidak akan melepaskan Yosua, tidak akan meninggalkan Yosua. Dan akibatnya Bapak Ibu sekalian adalah seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi Yosua. Jadi kalau kita samakan ayat ini Bapak Ibu sekalian, maka ketika kita ya dipenuhi Roh Kudus, disertai Roh Kudus, maka tidak ada tantangan yang tidak bisa kita selesaikan. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, disertai Roh Kudus Bapak Ibu sekalian, maka tidak ada kesukaran, tidak ada kelemahan yang tidak bisa kita atasi Bapak Ibu sekalian. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Jadi kita masih pegang ini Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus menyertai kita, gereja Tuhan, artinya tidak ada persoalan, tidak ada peperangan yang tidak dapat kita menangkan. Kita bisa menang Bapak Ibu, apapun persoalan, apapun kebutuhan, apapun problema kita, apapun tantangan kita Bapak Ibu sekalian, kita akan menang. Karena apa? Roh Kudus menyertai kita. Jadi kalau kita disertai Allah, maka Allah akan membuat setiap musuh kita, setiap tantangan kita, setiap persoalan kita bisa menang atas semuanya itu. Tapi kalau Allah tidak menyertai kita Bapak Ibu sekalian, maka kalahlah kita. Maka kita tidak punya harapan untuk menghadapi tantangan persoalan kita. Jadi ini yang dikatakan Tuhan Yesus, kamu harus tinggal di Yerusalem sampai kamu dipenuhi, sampai kamu disertai, sampai kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Karena dengan Roh Kudus itu
dengan Allah menyertai kita, tinggal bersama kita senantiasa, maka setiap persoalan tantangan kita, maka ada jalan keluar, ada kemenangan, ada kuasa Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan siapkan. Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Mari kita baca Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan begini, Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau Roh Kudus menyertai kita, kalau Roh Kudus memenuhi kita Bapak Ibu sekalian, maka kita menerima kuasa. Kita menerima kekuatan, power. Ya, kekuatan. Kita menerima kemampuan Bapak Ibu sekalian. Kita menerima kemampuan. Jadi gereja yang punya kuasa, gereja yang punya kemampuan menghadapi tantangan, menghadapi Bapak Ibu sekalian setiap persoalan, menghadapi dosa, menghadapi keinginan dosa, menghadapi segala sesuatu adalah gereja yang disertai Roh Kudus, gereja yang dipenuhi Roh Kudus, umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang di dalamnya ada Roh Kudus, maka dia punya kuasa, kesanggupan, kemampuan untuk menghadapi setiap persoalan, menghadapi tipu muslihat iblis yang ingin kembalikan kita kepada dosa, menghadapi setiap persoalan, setiap tantangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu ada tantangan. Kalau kita belajar tentang gereja mulai dari awal terus Bapak Ibu sekalian, ada saja tantangan persoalan. Tetapi yang kita lihat selalu ada kemenangan, selalu ada kemampuan, selalu Tuhan berikan kepada mereka kuasa. Karena apa? Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada kuasa, ada kemampuan. Kita tetap dalam dunia yang semakin bertambah jahat, tapi kita tetap bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena apa? Ada kuasa dari Tuhan kepada kita semua. Lalu kemudian saya mau mengajak kita membaca Roma pasal 8 ayat 26. Roma pasal 8 ayat 26 Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa Roh Kudus tadi memberi kuasa kepada kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-26 dikatakan begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Allah, Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan kita. Ada Bapak Ibu sekalian orang berkata, saya ingin hidup kudus, hidup benar, tapi kok susah sekali untuk hidup benar susah sekali menahan amarah, susah sekali menahan keinginan dosa itu. Maka Alkitab katakan kelemahan itu ada Roh Kudus yang akan membantu kita dalam kelemahan kita. Ketika kita susah untuk mengendalikan amarah kita, kita berseru, Roh Kudus tolong aku, Roh Kudus tolong aku mampu. Ketika kita diperhadapkan oleh keinginan untuk berdosa, kita berseru, Roh Kudus tolong aku, maka Roh Kudus akan tolong kita dalam kelemahan kita. Di ayat ini dikatakan kita ada dalam kelemahan dalam hal berdoa, kita tidak tahu seperti apa harus berdoa, tapi Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus memohon untuk kita, menaikkan doa kepada kita, melalui kita, memakai kita untuk berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Haleluya. Jadi Roh Kudus Bapak Ibu sekalian memberikan kepada kita, menolong kita mengatasi kelemahan-kelemahan kita, memberikan kepada kita kekuatan. Sekali lagi, kalau kita takut Bapak Ibu sekalian menghadapi tantangan kesukaran, kalau mungkin kita tidak sanggup untuk hidup dalam kebenaran, tidak sanggup untuk melakukan firman Tuhan, kita berseru, Roh Kudus tolong, aku ingin hidup benar, aku ingin melakukan firman, aku ingin menghadapi menang atas masalah tantanganku. Kalau Roh Kudus turun atas kita, berarti kita punya kemampuan, kita punya kuasa, kita punya kesanggupan. Tapi kalau Roh Kudus tidak ada di dalam kita, maka kita tidak mungkin Bapak Ibu sekalian kita bisa melawan keinginan dosa itu. Kita bisa menghadapi tantangan persoalan yang semakin bertambah banyak ini. Tapi kalau Roh Kudus ada bersama dengan kita, memenuhi kita, itulah yang Yesus katakan. Yesus percaya
sekecil apapun kita, sekecil apapun kekuatan murid-muridnya, kalau Roh Kudus ada bersama mereka, maka mereka akan diberi kemampuan menghadapi tantangan-tantangan mereka untuk menyampaikan Injil, menjadi saksi Tuhan, untuk mengatasi setiap tantangan. Begitu banyak tantangan pada waktu itu, tapi mereka berhasil menyelesaikannya karena Roh Kudus menyertai mereka semua. Bapak Ibu sekalian, dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 dikatakan begini, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri. Dia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya mengambil dari ayat ini, Roh Kudus yang menyertai kita tadi, yang pertama, Dia beri kita kuasa, Dia bantu kita mengatasi kelemahan kita, Dia beri kita kemampuan, kekuatan, sehingga tidak ada persoalan, musuh yang tidak bisa kita kalahkan. Yang kedua, di sini dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Gereja kita harus semakin bertambah kudus, bertambah benar. Harus meningkat kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bagaimana caranya? Roh Kudus yang memimpin. Sehingga ya pada akhirnya diperlukan ketaatan kita, penundukan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Sepanjang kita mau dipimpin Roh Kudus, gereja mau dipimpin Roh Kudus, maka gereja akan bertambah benar, bertambah dalam hal mutu rohaninya, bertambah dalam hal-hal rohani, dan kita akan lihat pertambahan dalam hal yang lain. Tapi kalau gereja tidak dipimpin, tidak mau dipimpin Roh Kudus, maunya dipimpin diri sendiri, pemikiran sendiri, maka kita tidak bisa bertumbuh makin maju dalam hal rohani. Tapi kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membawa kita, katanya. Dari ayat ini kita tahu, Bapak Ibu sekalian, kita belum sampai kepada seluruh kebenaran. Masih banyak kekurangan kita, masih banyak cacat celah kita. Tapi kita bisa sampai kepada seluruh kebenaran itu, kesempurnaan itu, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya, berilah diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan keinginan kita, bukan diri kita yang memimpin, tapi Roh Kudus, firman. Kita dipimpin, kita ikuti pimpinan Roh Kudus dan firman itu. Dan saya mau akhiri dengan Lukas pasal 11 ayat 13. Di situ dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Roh Kudus pasti akan diberikan pada kita, kepada kita yang meminta, kepada kita yang membutuhkan. Bagi kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Kita haus, kita rindu, kita mendambakan. Roh Kudus datanglah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita tadi sudah membaca, melihat kalau Roh Kudus ada bersama kita, maka ada kuasa menghadapi setiap tantangan kita. Kalau Roh Kudus ada bersama kita, maka kita dibawa untuk mencapai, dibawa kepada seluruh kebenaran itu, bertumbuh maju. Kalau begitu, kita perlu Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, maka kita akan kalah terhadap masalah kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mencapai seluruh kebenaran itu. Kita tidak akan maju di dalam kerohanian kita. Kalau begitu, mari bersama-sama kita minta Roh Kudus, kita dambakan, kita rindukan, kita memohon Roh Kudus, datanglah, penuhi aku, sertai aku, tinggal di dalamku, pimpin aku, tolong aku menghadapi segala sesuatu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian Yesus Tuhan ditinggikan. Kita minta Roh Kudus untuk datang memenuhi kita semua. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke sorga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi
kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Kalau sebelum Engkau naik ke sorga, Engkau menjanjikan dan menekankan kepada kami untuk kami menerima Roh Kudus yang Engkau berikan sebagai penolong, penghibur kami. Dan sekarang kami minta Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu itu diberikan kepada kami. Penuhilah kami semua, datanglah Tuhan, penuhi kami semua, pimpin kami Tuhan, beri kami kekuatan. Kami tidak mampu tanpa Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu lah yang memampukan dan menguatkan kami. Dan sekarang kami buka hati kami Tuhan, kami rindu, kami mau Tuhan dipenuhi, diisi Tuhan oleh Roh Kudus-Mu. Karena itu datanglah, penuhilah kami, beri kami kekuatan, bimbing kami Tuhan, pimpin kami, supaya kami semakin hari semakin maju dalam Tuhan, semakin hari semakin Tuhan masuk dalam gereja yang semakin sempurna itu, sampai kami siap ketika Engkau datang menjemput kami, untuk kami bersama-sama dengan Engkau ada Tuhan di dalam sorga yang mulia. Terima kasih, sertailah kami Tuhan sepanjang minggu ini yang kami akan lewati dalam aktivitas kami, rumah tangga kami, anak-anak kami. Berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada kami. Kalau ada di antara kami sedang Tuhan sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Kalau ada yang sedang ada dalam pergumulan, ada malam masalah, Tuhan tolong beri kami jalan keluar, beri kami mujizat, pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Cukupkanlah setiap kebutuhan kami, peliharalah kami, dan doa kami, mampukan kami melewati masa sukar ini Tuhan. Dan biarlah doa kami, biar Tuhan dengan kehendak Tuhan sajalah Tuhan. Biarlah masa yang sukar ini Tuhan, pandemi karena corona ini Tuhan, bisa segera Tuhan berlalu. Tuhan yang menolong kepada kami semua. Tuhan tolong juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang menghadapi sakit karena corona ini Tuhan. Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Tenaga medis Tuhan yang berjuang juga Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan, kemampuan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam ibadah ini kami beroleh berkat Tuhan, kami beroleh penjagaan Tuhan, kami beroleh sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sekarang kami mohonkan berkat Tuhan, berkatilah kami Tuhan, berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak kami Tuhan, berikan kami Tuhan berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan imanmu terimalah berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kita mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.